Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Pascalita Gracia Putri dengan NIM 102012-40355 dari TI 4809. Sekarang saya akan mempresentasikan hands-on PPM. Jadi karena saya mendapatkan nomor kelompok 6, jadi saya mendapatkan studi kasus tumbler dengan inspection levelnya itu G3, lot size-nya itu 450, AQL-nya 4%, dan jenis pemeriksaannya itu ketat. Berarti di sini kita ketahui bahwa general inspection yaitu yang ketiga yang di bagian kolom sini, dan 450 berarti antara 281 sampai 500. Jadi kita tahu bahwa nilainya itu sample size code letternya itu J. Nah, setelah itu kita turun. Nah, 2A itu untuk single sampling yang normal. Tapi kita tahu bahwa tadi di studi kasus tumbler itu yang ketat. Berarti kita tarik garis nih. Yang J, yang di bagian 2B, nanti yang 3B juga. J berarti sample size-nya yang single itu 80, terus karena dia 4% berarti yang sini. Berarti yang AC-nya 5 dan RE-nya 6. Seperti itu. Terus abis itu yang kedua yang double sampling, tapi tetap aja yang ketat ya. Terus J ini berarti first and second-nya itu sample size-nya sama-sama 50, dan kita tarik yang bagian 4% dan 50, berarti ini ada di AC-nya itu 2 dan 6, dan RE-nya itu 5 dan 7. Yang atas itu first, yang kedua itu second. Abis itu tinggal kita masukkan ke Word gitu. Untuk nomor 1 selesai. Setelah itu nomor 2, identifikasi temuan dengan menerapkan SSP dan DSP. Jadi karena tadi kita ketahui bahwa AC-nya itu 5 dan RE-nya 6, berarti kita tahu kalau misalnya dia itu kurang dari sama dengan 5, D kurang lebih dari sama dengan 5, berarti terima lot. Tapi kalau misalnya D lebih besar sama dengan 6, berarti keputusannya itu tolak lot. Nah, itu untuk khusus yang SSP. Nah, yang DSP itu kita tahu bahwa dia itu yang first mulainya dari 2. Berarti kalau misalnya 2 itu kurang dari sama dengan 2, berarti keputusannya itu terima lot. Total temuannya 2 kurang sama dengan 2. Terus kita tinggal naik aja, D sama dengan 3, D sama dengan 4, D sama dengan 5. Berarti dia terima lot semua. Dan total temuannya itu berarti ada di sini yang di AC bagian second, yaitu 6. Berarti dia D itu kurang dari sama dengan 6. Terus tinggal kita kurangi, 6 dikurang 3 kan 3, berarti D2 itu kurang dari sama dengan 3. 6 dikurangi 4 berarti 2, berarti D2 kurang dari sama dengan 2. 6 dikurang 5 sama dengan 1, berarti kita ngambil sampel yang kedua, seperti itu. Dan ini kita mencari keputusan yang terima lot semua. Next, nomor 3, lanjut tentukan peluang penerimaan dan risiko perusahaan bila menerima SSP dan DSP. Jadi untuk yang SSP dulu ya, ini kita tuh D kurang sama dengan 5, keputusan terima lot tadi. Berarti keputusannya itu pakai rumus Poisson 5, terus koma yang G6, terus true. Nah, di sini kita harus cari minnya dulu ternyata teman-teman. Nah, di minnya ini rumusnya itu adalah 80, itu tadi jumlah sampel yang pertama yang ada di sini, 80, terus kita kali dengan 4%, 0,04. Terus DSP juga sama, tadi sampelnya 50, berarti 50 dikali 0,04%, 4%. Habis itu masukinlah ke rumusnya di bagian peluang keputusan. Jadi Poisson des 5 titik koma mean titik koma true. Sedangkan kalau misalnya yang tolak lot berarti 1 dikurang sama yang tadi peluang keputusannya itu diterima lot.
Habis itu kita di bagian DSP kita tulis ulang seperti yang tadi nomor 2. Tinggal kita cari terima lotnya pakai rumus Poisson. Yang ini yang H2 true. Karena dia pakainya DSP, berarti pakainya yang DSP. Terus habis itu terima lotnya rumusnya seperti ini. Poisson disk 3. 3-nya dapat dari sini ya temuannya. 3 terus H6, tapi H6 terus kita kunci sekali, habis itu false, habis itu dikali sama Poisson disk 3, terus kita kunci sekali, terus true. Habis itu kita tinggal drag ke bawah, tapi yang ini tinggal kita ganti aja, ini jadi 4, ini jadi 2 nih. Ini 4, ini 2. Terus yang di sini juga ini 5, ini 1, ini jadi 5, ini 1 sesuai sama D1, D2-nya. Habis itu jumlah peluangnya kita sum semuanya. Terus peluang terima lotnya itu berarti kita jumlahkan kedua antara jumlah peluang diterima lot N1 sama terima lot di N2. Terus peluang tolak lotnya itu sama seperti tadi, yaitu 1 dikurang sama peluang terima lotnya. Next, nomor 4. Ini kita tinggal mencari bagian P-nya itu, berarti kita tambah 1%, tadi kan 4%, berarti kita 5%, terus kita tinggal drag aja ke bawah, karena biar sampai kayak nambah 1 terus jumlahnya. Habis itu kita simulasi nilai P-nya itu berarti buat kita nyari dulu SSP-nya di bagian mu-nya sama NP. Pakai rumus tadi yang jumlah sampelnya 80 dikali sama P-nya. Habis itu tinggal kita drag ke bawah teman-teman gitu, karena kayak tuh rumusnya kita tinggal drag aja ke bawah set. Habis itu PA-nya Poisson disk 5 yang ini, terus true gitu. Habis itu tinggal kita drag aja ke bawah. Nah, ini kita lihat kalau misalnya PA-nya itu makin turun ya. Nah, itu menandakan benar. Lanjut, kita ke DSP. DSP berarti tadi sama caranya juga, jumlah sampelnya 50 dikali sama P-nya. Habis itu tinggal kita drag ke bawah, terus nyari si PA1. PA1-nya berarti pakainya Poisson disk 2, 7 true, pakainya 2. Kalau yang ini, dia pakainya Poisson disk 3, 7 false dikali Poisson 3, no, yang ini juga, terus true gitu. Nah, yang PA itu adalah PA1 ditambah PA2, jadi kita sum antara ini, dan semuanya kita tinggal drag aja ke bawah teman-teman. Untuk Aoki SSP, berarti kita ketahui itu dapatnya itu dari yang PA dikali 450, itu yang tadi pertama, dikurang 80 yang ada di tabel, jumlah sampelnya, terus dikali sama P, habis itu dibagi sama 450 yang ada di studi kasus. Tinggal kita drag aja ke bawah. Habis itu Aoki DSP itu caranya itu berarti PA1 dikali sama 450 dikurang sama jumlah size 50 dikali sama P-nya, ditambah kita jumlahkan antara F7 dan G7, itu PA1 tambah PA2 dikali sama 450 dikurang 50 dikali sama B7, yaitu P-nya. Habis itu dibagi sama 450. Habis itu kita tinggal sum aja. Nah, habis itu di bagian ini kita tandakan yang paling besarnya. Ternyata yang paling besar itu paling atas, karena emang tadi aku bilang kan dia semakin ke bawah itu semakin di drag itu semakin kecil seperti itu. Habis itu resiko konsumennya berarti 14%. Terus juga DSP-nya juga 14%. Habis itu dia di Aoki-nya itu berarti ada di 3,23% sama 5,16%. Terus lot size-nya 450, tadi kita tinggal tulis ulang, berarti SSP-nya keputusannya kita tulis ulang lagi yang bagian terima lotnya seperti itu. Lanjut nomor 5, kita cari AT-nya yang di bagian SP, rumusnya 80 ditambah 450 dikurang 80 dikali sama 1 dikurang sama
yang nomor 4 di bagian D7. D7 berarti bagian PA nya. Sudah, habis itu ini juga sama, habis itu berarti yang ini rumusnya seperti ini, dan Aoki rumusnya itu seperti ini, seperti itu tuh ya teman-teman. Abis itu berarti kita tahu biaya inspeksinya itu kan Rp3 dari studi kasus, dan biayanya juga 40 dari studi kasus. Volumenya kita taunya dari AT-nya, terus yang ini juga taunya dari Aoki dikali 450 buat volume yang bagian biaya. Terus di jumlah biaya itu berarti tinggal kita kali aja, yang ini juga kita kali antara biaya satuan sama volume. Terus yang volume bagian DSP itu caranya itu sama, pakai ATI. Yang biaya inspeksi pakai ATI. Terus yang Aoki-nya itu dikali sama 450. Terus sama lagi jumlah biayanya itu berarti biaya satuan dikali volume. Terus yang ini juga biaya satuan dikali volume gitu. Habis itu tinggal kita sum, kita nemu nilai AQL nya udah ketemu tadi di 4%. Kan kita mencari yang mendekati 4% kan. Abis itu lot size 450, sampelnya 80, 5, 6. First-nya tadi sama, masih sama, terima lotnya itu pakai sama tadi ya, yang udah kita hitung seperti itu. Nah, kita tinggal melakukan analisis terhadap perbaikan bila menerapkan SSP dan DSP yang sudah didapatkan di atas. Nah, berarti resiko perusahaannya itu pakai yang ini resikonya ya, tuh yang udah tadi kita temui. Tuh berarti tinggal kita masukin aja ke sini, ke total biayanya, berarti tinggal kita sum, ini juga kita sum. Nah, kita tuh menemukan kesimpulan akhirnya berdasarkan kasus PT Putra Sejahtera, metode sampling digunakan untuk memastikan kualitas tumbler plastik reusable tetap sesuai standar dengan biaya inspeksi yang efisien. Dari hasil perbandingan, SSP memiliki AOKL lebih rendah, yaitu 2,95% dibandingkan DSP sebanyak 4,191%. Sehingga kualitas produk yang lolos inspeksi pada SSP lebih baik dan resiko produk cacat sampai ke pelanggan lebih kecil. Hal ini penting karena perusahaan baru menanggung biaya pengembangan sebesar Rp40.000 untuk setiap produk yang cacat atau dikembalikan ke pelanggan. Selain itu, total biaya pada SSP sebesar Rp1.059.502, lebih rendah dibandingkan DSP sebesar Rp1.619.608. Biaya yang lebih rendah ini menunjukkan bahwa SSP lebih ekonomis untuk diterapkan pada lot size 450 dengan AQL 4%, terutama karena biaya inspeksi per item cukup tinggi, yaitu Rp3.000. Meskipun resiko perusahaan pada SSP sedikit lebih rendah dibandingkan DSP, SSP lebih efektif karena mampu menjaga kualitas produk sekaligus menekan biaya inspeksi dan biaya non-conforming. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.